Oke, buat Vida nih. Jadi di sesi pertama, sesi general ini apa nih yang pengen didiskusikan? CV atau yang lain juga boleh. Ya kalau masih Mau bingung. nanya di surat lamaran kerja sih, Pak. Oke, Masih belum paham. apa tuh yang belum paham soal apa tuh? Kayak kata-katanya, Oke, terus formatnya gitu. oke. Jadi gini, format lamaran kerja, surat lamaran kerja itu boleh dilampirkan, boleh enggak pada saat ngirim lamaran. Oke. Surat lamaran kerja ini jelas nanti filenya bentuknya filenya itu adalah bentuknya PDF ya. Jadi biar nggak Hmm. geser-geser kayak gitu. Nah, format penulisan surat lamaran kerja ini dia itu adalah menggunakan bahasa formal, bahasa resmi. Oke, lalu isinya semacam apa? Isi dari surat lamaran kerja itu kamu bisa bagi menjadi 3 bagian atau 3 paragraf paling gampang gitu. Paragraf pertama berisi perkenalan diri dan penyampaian maksud. Oke. Paragraf kedua berisi tentang promosi dirimu singkat. Oke. Paragraf nomor 3 berisi terkait dengan ya penutup jelas gitu. Oke. Aku kasih contoh real aja. Paragraf nomor 1 perkenalan diri dan sampaikan maksud gitu. Ingat ya, sebelum itu di atasnya ada tulisan dulu ya. Gitu. Dari siapa terus kepada yang terhormat. Kepada yang terhormat ini harus spesifik. Jangan kepada yang terhormat Bapak Ibu HRD di tempat gitu. Jangan kayak gitu. Kenapa? Ya karena kan kita tahu Infolocker itu kan ada nama perusahaannya kan, gitu. Hmm. Kalau mau lengkap malah bagus. Kepada yang terhormat Ibu Vida Sabriani, HR Manager PT ABCDEFG di mana gitu misalkan. Mungkin kamu tahu alamatnya gitu. Jadi kamu Tapi kalau memberitahu. semisal Hmm? nggak tahu nama HR-nya itu Nah, gimana, Pak? kalau nggak tahu nama HR-nya, tulisnya begini, tetap tulis Bapak Ibu nggak apa-apa, tapi sebut nama perusahaannya. Kepada Hmm. yang terhormat HR Manager PT ABCDEFG di cari tahu alamatnya dia di mana kan browsing bisa gitu. Jadi harus private gitu ya. Oke. Baru kita langsung masuk ke paragraf pertama yang kita maksud dengan hormat. Perkenalkan nama saya bla bla bla, koma kayak gitu ya. Bermaksud melamar pekerjaan di PT apa sebagai apa berdasarkan informasi lowongan pekerjaan yang saya peroleh melalui apa. Cukup itu aja. Oke, pahami dulu tuh kayak begitu ya. Gitu. Jadi ini nanti kamu boleh nyatet poin-poinnya, tapi santai aja zoomnya aku record. Jadi biar kamu paham dulu. Pahami aja paragraf pertama cukup itu intinya. Perkenalkan nama saya ini, koma, bermaksud melamar pekerjaan di PT ini sebagai ini berdasarkan lowongan pekerjaan yang saya peroleh melalui LinkedIn, misalkan itu. Udah cukup itu aja dulu, gitu. Nah, paragraf kedua itu kamu sampaikan tadi promosi diri. Promosi diri ini kayak summary CV, kayak ringkasan CV gitu, secara singkat gitu. Seolah-olah kamu ngasih gambaran soal kamu dan itu kan termasuk alasan kenapa kamu tuh adalah kandidat yang cocok di situ. Gambaran aja. Saya merupakan lulusan S1 jurusan bla 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 dari Universitas bla 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 dengan IPK sekian. Saya memiliki pengalaman kerja selama 1 tahun sebagai ini dan pengalaman magang selama sekian bulan sebagai ini, misalkan. Saya aktif dalam berbagai organisasi dan kepanitiaan selama menempuh kuliah gitu. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan apa. Udah, paragraf kedua cukup itu aja. Jadi nggak harus detail-detail kok, kayak gitu. Oh, berarti nggak harus ada kayak nama nama Oh kita enggak kayak dong, di list gitu. enggak. Itu Oh. kan biasanya nulis surat lah. Sebenarnya gini itu bisa. Cuman itu tuh format surat lamaran kerja yang dulu-dulu nggak sih gitu. Jadi format lamaran Hmm. kerja mirip sama surat pernyataan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama ini gitu. Terus bermaksud melamar pekerjaan sebagai ini di sini. Atau kayak tadi, berikut profil pribadi saya gitu kan. Nama ini nggak usah kayak gitu. Ya kalau mau kayak gitu juga boleh sih.
Yang aku sampaikan itu biar rada-rada modern gitu, gitu. Jadi nggak dengan bahasa yang semacam itu, gitu. Tuh, bahasanya kurang lebih demikian ya. Itu paragraf kedua. Paragraf ketiga itu penutup. Penutup itu bisa diakhiri dengan kalimat penutup langsung, atau biasanya kalau aku ngasih saran, kasih closing statement itu cara menghubungi kamu apabila ada kabar baik gitu. Baru kalimat penutup. Jadi paragraf ketiga bahasanya kurang lebih gini. Demikian surat lamaran ini saya buat, titik. Apabila Bapak atau Ibu membutuhkan informasi tambahan terkait dengan kualifikasi saya, silahkan untuk dapat menghubungi saya melalui nomor WhatsApp ini atau email ini. Gitu. Atas kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Kirim. Gitu. Tanda tangan Berarti sih, kok kirim. nggak usah harus, kan kalau yang saya buat kemarin tuh ada di list tuh dokumen di bawah itu apa aja gitu, nggak perlu berarti. Ya, nggak, ya tadi di paragraf kedua kan aku pakai bahasa itu. Oh, Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan apa gitu. Ya kurang oh, lebih isinya kayak begitulah. Surat lamaran itu nggak harus terlalu baku gimana. Mungkin versimu gitu nanti kita bahas di sesi 2 aja gitu. Tapi ini aku kasih gambaran lain gitu biar biar lebih fleksibel dari surat lamarannya tuh kayak begitu gitu. Nah, cukup kayak gitu gitu. Jadi nggak harus terlalu kalau pusing gitu. Mm-mm. kalau untuk saat ini tuh biasa CV yang kayak gimana sih Pak yang dilihat oleh HR-HR di perusahaan Oke, biasanya? oke. CV itu baiknya adalah yang benar cara bikinnya dan benar cara pakainya. Aku udah berkali-kali ngomong itu. Bener cara bikin itu mulai dari apa? Penentuan tipe CV-nya, penentuan informasi yang ada di dalamnya sebagai elemen CV. Elemen CV itu kayak info pribadi, summary, pengalaman pendidikan, itu per elemen itu. Jadi tentukan dulu tipe CV-nya. Kamu mau CV yang kreatif atau ATS friendly, dua-duanya sama-sama bagus. Tapi pastikan kamu tahu ATS friendly yang bener tuh gimana, yang kreatif atau desain yang bener tuh gimana, browsing dulu gitu. Kalau udah, oh aku mau bikin yang ATS friendly, oke. Kemudian kamu pikirin dulu elemen CV-nya isinya mau apa. Oh, aku mau ada info pribadi, habis itu summary, habis itu pengalaman kerja, habis itu pendidikan, misal organisasi kepanitiaan, sertifikasi, skill, misalkan. Oke, minimal itu gitu. Oke, setelah itu coba bikin dengan benar. Info pribadiku mau ada 7 isinya, yaitu foto, nama lengkap, tanggal lahir, alamat email, nomor telepon, akun LinkedIn, misalkan gitu. Oke, terus habis itu summary mau isinya kalimatnya gimana? Ya kayak tadi, saya merupakan lulusan S1 jurusan ini dengan IPK sekian. Saya memiliki total pengalaman kerja selama 3 tahun di bidang sales dan marketing. Saya menguasai software A, B, C, D, F, G. Saya fasih berbahasa ini. Saya tersertifikasi ini. Dah, pamerin kayak begitu. Gitu. Nanti kamu mau belajar per elemennya, nanti buka channel YouTubeku, buka playlist yang tulisannya cara menulis CV dengan benar. Itu aku jelasin tuh per elemen harusnya gimana. Gitu, oke. Terus habis itu ya udah semuanya itu dibikin dulu sampai bawah gitu ya. Nah, pastikan kalau nulis CV itu kamu harus eh, tetapin di dalam kepala CV itu harus jujur. Nomor 2 itu relevan dengan loker yang dilamar. Yang ketiga tuh lengkap. Yang keempat itu menarik. Yang kelima tuh update up to date gitu, informasi ter up to date. Satu jujur, ya informasi yang ada di dalamnya tuh yang bener-bener kamu pernah mengalami. Kalau bilang bisa ya bisa, enggak ya enggak gitu. Nomor 2 itu adalah relevan. Relevan itu apa? Bayangin waktu nulis tuh, nih ya ada loker, posisinya ini. Ini aku bikin CV kayak begini. Ini loh alasan kenapa kok aku lamar posisi itu. Jadi kamu mikirnya kira-kira kalau CV ini aku kasih ke HRD, diterima sama HRD, hanya dengan membaca kertas ini tanpa beliau bertemu dengan saya, beliau tuh tahu nggak ya alasan saya kenapa saya melamar kerja di perusahaan ini tuh udah tertuang di sini belum?
Seolah-olah kamu pengen bilang, nih loh relevan dengan jurusan saya, relevan dengan pekerjaan saya, relevan dengan keterampilan saya. Pastikan itu kata-kata kuncinya tertulis di situ. Oke? Tapi nulis aja juga nggak cukup. Dia harus apa? Lengkap. Tadi jujur, relevan, lengkap. Lengkap itu apa? Kalau ada yang harus dijabarkan, jabarkan saja. Kalau ada yang cukup ditulis secukupnya, secukupnya aja. Kalau ada yang nggak usah ditulis, nggak usah ditulis. Biasanya lengkap ini, aku bilang ke teman-teman itu pembatasnya itu apa? Bentuk desain dan jumlah halaman. Gitu. Kalau kamu pakai CV tipe kreatif, pastikan penataannya tuh efektif gitu. Jangan kamu naruh-naruh, tapi akhirnya banyak meninggalkan space-space kecil gitu. Akhirnya seolah-olah penuh, udah nggak cukup diisi apa-apa lagi gitu kan. Padahal sebenarnya ini cuma desain kamu aja yang kurang rapat. Atau jumlah halaman. CV boleh 1 sampai 3 halaman. Jadi kalau 1 halaman nggak cukup, daripada kamu memaksakan diri ngejar halamannya, mending nambah halaman. Takutnya yang harusnya ditulis malah nggak ditulis. Yang harusnya ditulis dengan cara dijabarkan, malah nggak dijabarkan gitu. Paham ya? Oke, itu dari sisi lengkap. Nomor 4, menarik. Kamu nulis di CV tidak hanya jujur, lengkap, sama relevan. Harus menarik. Kenapa? Harus kamu bayangin, saya itu bukan pelamar tunggal. Pesaing saya tuh banyak, kompetitor saya tuh banyak. Saya daftar posisi staff accounting. Jurusan saya akuntansi. Ini pelamar jurusan akuntansi yang serupa ini ada ratusan atau ribuan mungkin. Gitu. Nah, pada saat kamu membayangkan dari sisi menarik, kamu waktu nulis tuh kamu harus bayangin. Pelamar jurusan akuntansi itu mungkin ada ribuan. Tapi gimana ya? Biar aku kelihatan menarik berbeda dengan jurusan akuntansi yang lain. Biasanya di sini aku akan kasih saran, jangan malu memasukkan angka. Contoh, misalkan aku penjual bakso. Aku jabarkan tuh, entrepreneurship menjual bakso. Terus deskripsinya, kalau aku tipenya nggak menarik, aku akan nulis menjual bakso ke calon customer. Gitu kan misalkan. Melayani bakso untuk pesanan hajatan. Gitu-gitu doang. Tapi kalau aku misalkan nulisnya secara menarik, maka aku akan masukkan angka. Menjual bakso dengan 10 varian rasa. Gitu. Menjual bakso secara offline dan online. Mampu menjual rata-rata 500 mangkuk per hari dengan omset di atas 500 juta rupiah. Paham nggak? Ada angka-angka. Sekian mangkuk, sekian orang, sekian rasa, sekian varian, sekian klien, sekian rupiah, sekian persen. Barangkali dari penjabaran pengalamanmu itu ada yang bisa dijabarkan. Kamu punya kuliah sambil punya part-time. Part-time-mu kamu misalkan ngelesin bahasa Inggris anak-anak SD, anak-anak SMA. Ya nggak apa-apa masukkan gitu. Tutor bahasa Inggris part-time. Periodenya kapan? Breakdown gitu. Mengajar 20 siswa kelas 7, 8, 9 pelajaran bahasa Inggris. Mengajar rata-rata 30 jam per hari dalam kurung 2 jam per pertemuan setiap minggu. Gitu. Menyampaikan materi bahasa Inggris terkait dengan grammar dan structure dalam kurung rata-rata 2 bab per pertemuan gitu. Ada angka-angka terus. Tadi kenapa kok aku jualan bakso pun aku nulis mampu menjual sekian 500 mangkuk per hari gitu, atau mampu memperoleh omset di atas 50 juta per hari gitu. Itu seolah-olah aku bayangin, ini penjual bakso banyak banget. Tapi nggak semuanya kan bisa kayak aku ngejual 500 mangkuk per hari. Itulah munculin angka di situ. Mungkin penjual bakso banyak, tapi aku punya 10 varian rasa, belum tentu yang lain enggak. Itu loh. Menarik itu munculin angka kayak begitu. Paham ya? Gitu. Nah, coba kamu bayangin. Kuncinya itu menarik itu adalah jurusan serupa kayak aku banyak, aku menyadari aku bukan pelamar tunggal, maka gimana bedain aku dengan pelamar lain? Dengan menunjukkan angka.
Paham ya? Oke. Dan yang terakhir, yang nomor 5 adalah up to date, terupdate. Informasi yang ada di CV itu informasi terupdate. Cara ngelihat update itu gampang. Kamu lihat CV-mu, dari pengalamanmu itu kan ada yang ada periodenya. Misal pendidikan, kapan sampai kapan, kerja kapan sampai kapan gitu ya. Coba kamu cari tanggal, bulan, tahun terkini yang ada di CV. Itu kapan? Bandingkan tanggal terkini di CV dengan tanggal terkini di dunia nyata. Misalkan kamu punya pengalaman-pengalaman, misal kamu bener-bener fresh graduate nih, ya kan? Pengalaman terakhirmu itu pendidikan. Misal pendidikan kamu tuh Januari 2019, strip Januari 2022 misalkan. Jadi yang terkini yang ada di CV itu Januari 2022. Paham kan? Gitu. Nah, sekarang di dunia nyata ini kapan? Katakanlah sekarang Juli 2023. Oke. Kalau gap antara waktu terkini di CV dengan waktu terkini di dunia nyata itu terlalu lebar, maka kamu akan kelihatan nggak menarik. Di CV waktu terkini kapan? Januari 2022. Sekarang di dunia nyata, Juli 2023. Maka, kalau CV itu diserahkan ke HR, HR-nya misalkan aku gitu ya, walaupun pengalamanmu banyak, tapi ada pertanyaan yang belum bisa langsung dijawab dengan CV-mu. Dia pengalamannya bagus, terakhir ini Januari 2021. Sorry, 2022. Padahal sekarang di dunia nyata, Juli 2023. Selama ini dia ngapain aja? Dari Januari 2022 sampai sekarang dia ngapain aja? Padahal itu 1 tahun setengahan. Tapi itu nggak tertulis di CV-nya. Paham nggak? Nah, kalau gap-nya terlalu jauh, nanti takutnya kamu dinilai 2 hal. Pertama, kamu nggak punya inisiatif. Lah kan, oh terakhir itu, terus sampai sekarang nggak ngapa-ngapain dong. Inisiatif itu kan gerakan kesadaran diri bahwa kamu bisa melakukan hal produktif untuk karirmu ya gitu. Yang nanti bisa menghasilkan hal positif bagi perusahaan di mana kamu akan bekerja selanjutnya kan gitu. Kamu nggak punya inisiatif nih, gerakan memulai sesuatu. Nomor 2, kamu akan dinilai nggak produktif. Produktif tuh melakukan secara rutin yang kamu inisiasi tadi untuk menghasilkan sesuatu, memberikan impact ya ke kamu, ya ke orang lain, ke sekitar gitu. Wah, ini pengalamannya bagus. Tapi yang terkini kapan ya? Januari 2022, sekarang udah Juli 2023. Ini 1,5 tahun ngapain? Dokumen pendukung nggak ada keterangan ngapain-ngapain. Terkini ya ini. Wah, ini berarti takutnya gini. Berarti kan dia nggak ngapa-ngapain nih. Jangan-jangan di rumah aja. Kalau di rumah aja, jangan-jangan pengalaman hebat yang dia tulis, banyak yang udah lupa. Yang dia bilang bisa ini itu, jangan-jangan udah nggak mahir. Karena lama nggak dipakai. Ini software-software jangan-jangan nggak dilatih nih. Nah, jangan biarkan HRD itu berpikir semacam itu. Hanya karena gapnya terlalu jauh. Yang artinya apa? Kalaupun ada pengalaman, pengalaman itu nggak harus pengalaman kerja kok. Banyak job seeker sambil nyari kerja, dia melakukan pengembangan diri tertentu. Misalkan ikut seminar-seminar pelatihan-pelatihan yang gratis-gratis dulu misal, ya kan? Atau kamu ikut bootcamp berbayar, atau kamu ikut suatu organisasi, atau kamu punya freelance part-time, bahkan kamu bikin usaha sendiri, nggak apa-apa masukin kalau memang relevan, gitu. At least biar orang tahu bahwa kamu tuh tetap produktif. Mungkin next time, karena kamu perempuan, kamu kerja terus jadi ibu rumah tangga dulu, ngurus anak dulu, gitu kan. Selama jadi ibu rumah tangga, ternyata kamu jual beli online apa gitu ya, dijual di marketplace, dijual di sosmed, gini gitu. Nanti kalau kamu memutuskan kerja lagi, di CV-mu tuh nggak kosong. Karena banyak perempuan yang akhirnya memutuskan jadi ibu rumah tangga dan memutuskan pengen kerja lagi, kebingungan karena gap ini kosong. Gitu. Nanti kalau ditanya di interview, kamu selama ini ngapain 4 tahun ini? Saya ngurus anak gitu. Ya boleh, karena itu jujur. Bener nggak? Tadi kan elemen nomor 1 kan jujur. Tapi kan akhirnya jadi kurang menarik kalau dibandingkan dengan kandidat lain. Barangkali kandidat yang lain dia nggak ada gap kosong mengurus anak kayak begitu. Atau sama-sama iya, tapi dia produktif selama di rumah.
Kamu di bidang accounting, misalkan tadinya jadi sales atau marketing di suatu perusahaan. Begitu kamu di rumah, ternyata kamu tetap masih melakukan kegiatan jualan tadi, sales juga. Bedanya tadinya sales di perusahaan, sekarang sales di rumah. Ini kamu pengen sales lagi di perusahaan. Nah, itu akan lebih mudah. Promosinya juga akan lebih mudah, paham ya? Gitu. Jadi itu adalah 5 hal yang harus ada pada CV dari sisi bener cara bikinnya dulu. Jujur, relevan, lengkap, menarik, dan up to date. Itu baru satu tangan. Bener cara bikin. Tadi aku bilang CV harus bener cara bikinnya dan cara pakainya. Jadi cara bikin ini udah selesai, itu nggak cukup. Sekarang cara pakai. Katakanlah CV-mu udah jadi, cara pakai itu gimana? Ini mau aku pakai untuk melamar kerja via apa aja? Oh, via email, via LinkedIn, via website, via job portal A, B, C, D. Oke, kamu harus paham nih, gimana cara yang baik untuk menggunakan CV dan data pendukung melalui email, CV dan data pendukung melalui website, CV dan data pendukung lewat job portal. Nggak bisa disamakan 100%. Cara ngirim lamaran via email sama via website pasti beda. Via website versus LinkedIn beda. LinkedIn versus Jobstreet misalkan ya beda. Gitu. Nggak, mungkin ada kemiripan tapi nggak 100%. Jadi masing-masing channel ini harus benar. Nah, banyak teman-teman yang salah gara-gara ketiga ini. Jadinya bukan salah fatal tapi kurang optimal. CV-nya bikinnya bagus, tapi dia ngirimnya via email terus. Job portal nggak pernah dipakai. LinkedIn bikin secukupnya, belum dilengkapi, udah sibuk-sibuk lamar. Website juga susah. Ya nggak optimal nanti. Gitu. Padahal CV-nya udah bagus, cara bikinnya bener, cara pakainya belum efektif. Oke? Atau sebaliknya, dia tahu cara ngirim email lewat Jobstreet, Glints, Indeed, misalkan kayak gitu, LinkedIn, macem-macem. Tapi dia bikin CV kurang menarik, mungkin kurang up to date, kurang dijabarin, dokumen pendukungnya masih ngasal, gitu. Nggak di-scan secara rapi, malah di foto blur, ada bayangannya. Dokumen digabung-gabung, dikompres, ngejar ukurannya kecil, nggak dibuka dulu, ternyata dibuka blur. Di mata dia sendiri aja dia nggak bisa lihat. Tapi dia nggak sadar kayak begitu dikirim-kirim. Nulis CV, CV-nya lengkap, banyak typonya dia nggak sadar. Gitu. Nah, hal-hal semacam ini. Atau keduanya, ngirim-ngirimnya belum paham, dokumennya belum benar. Gitu. Cara pakainya apalagi termasuk. Cara pakainya termasuk intensitas ngirim. Banyak pelamar kerja ngirimnya cuma di jam kerja saja. Alasannya, ya karena aku belajar dari mana ngirim lamaran bagusnya di hari kerja dan jam kerja aja. Itu benar. Tapi itu cuma strategi saat kamu ngirim lamaran via channel yang langsung diterima langsung oleh mata rekruternya, misal via email. Kalau ngirim lamaran via email di hari kerja dan jam kerja, itu strategimu bener. Tapi kalau kamu ngirim lamaran cuma di hari kerja dan jam kerja, misalkan itu lewat LinkedIn, yang ngeklik langsung, atau lewat Jobstreet atau job portal lain, yaitu kamu salah gitu. Bukannya nggak boleh ya. Kenapa? Iseng aja. Nanti malam minggu, Sabtu, Sabtu malam, tengah malam. Buka kalau kamu punya akun LinkedIn. Buka kalau punya Jobstreet. Bisa nggak websitenya diakses? Bisa. Ada locker nggak? Ada. Yang tinggal klik apply bisa nggak? Bisa. Artinya boleh. Ngapain nunggu hari kerja dan jam kerja? Karena sistem-sistem mereka ini ATS gitu loh. Jadi nggak diproses langsung oleh mata. Kamu apply, akan disusun dulu. Mungkin ada yang langsung di perankingan dulu, kayak gitu. Jadi kebanyakan salahnya di situ. Jadi ngirim lamaran cuma hari kerja dan jam kerja saja, itu untuk semua channel. Atau yang nomor dua, ngirim lamaran nggak bisa komitmen. Kamu harus yakin 100% setiap hari akan selalu ada lowongan kerja baru. Di luar sana banyak sekali perusahaan yang nggak kenal kamu. Perusahaan itu nggak tahu ada orang sehebat kamu, padahal perusahaan itu butuh kamu. Artinya apa yang harus dilakukan? Ya cari kejar, ditarget. Aku ngirim lamaran minimum sekian. Kalau belum sekian, aku belum tidur gitu. Jangan hari ini ngirim 20,
Besok 10, besok 0. Besok 5, besok 0 lagi. Besoknya 50, besoknya 0, 1. Mending konsisten aja di target. Teman-teman yang ada di grup loker rata-rata 20 sampai 30 lamaran per hari. Aku nggak minta kamu harus sebanyak itu angkanya, tapi coba tetapin angka. Aku punya website, aku punya grup WA, aku punya LinkedIn, aku punya job street misalkan. Aku target masing-masing sehari itu 5, 5, 5, 5. Udah 20 gitu. Job street itu job portal yang lokernya banyak banget. Masa nyari 5 aja nggak bisa? LinkedIn. Oh, LinkedIn jangankan loker. HRD aja ngumpul di LinkedIn. User aja ngumpul di LinkedIn. Gitu. Di job portal kamu nggak bisa lihat orangnya, nggak bisa nge-DM orangnya di LinkedIn. Bisa connect, bisa follow, bisa komen, bisa kenalan, bisa nanya tips. Masa nyari 5 susah? Gitu loh. Kamu harus mindsetnya begitu. Nah, kalau udah begitu, tinggal lakukan konsisten aja. Lamar-lamar, setiap lamaran nanti direkap di Excel gitu ya. Nanti dievaluasi. Selama seminggu aku ngirim 100 lamaran. 100 lamaran ini aku kirim via A, B, C, D, E. Dari 100 lamaran yang udah ngerespon baru 10. 10 itu 5 dari A dan 5 dari B. Mulai mikir, aku ngirim lamaran via A, B, C, D, E. Total 100 lamaran. Tapi dari 100 lamaran yang respon cuma 10. Dan 10 itu 5 dari A, 5 dari B. Tanda tanya, kenapa C, D, E kok nggak ada yang lolos? Cek ulang. Apa profilku ada yang kurang bener, kurang bagus? Tanya tips dan trik, cari artikel, cari channel YouTube gitu. Cara bikin akun ini yang bagus gimana gitu. Gitu. Atau aku sehari ngirim selama seminggu ngirim 100. 50 aku ngirim yang sesuai jurusan. 50 aku ngirim yang tidak sesuai jurusan. Tapi selama itu yang ada respon ada 10. 10 itu 8 yang nggak sesuai jurusan. Yang 2 yang sesuai jurusan. Mulai tanda tanya. Kenapa panggilanku yang sesuai jurusanku malah sedikit? Yang aku ngelamar kerja di luar jurusanku malah banyak. Gimana cara ningkatinya? Ya gitu-gitu. Itu kamu evaluasi secara berkala. Jadi apa kesimpulannya? Jadi pertanyaan kamu, gimana sih CV yang disukai sama HRD? Ya tadi, yang bener cara bikin dan cara pakainya. Tapi kamu nggak usah terlalu memikirkan apa yang disukai sama HRD. At least kamu harus tahu, menebak apa yang disukai sama HRD dulu kan. Dengan cara konsisten, bener cara bikin dan cara pakainya aja. Nanti kamu akan punya jawaban, oh HRD itu suka yang begini. Karena aku ngelakuin ini, panggilannya banyak. Responnya banyak. Walaupun ya, direspon, mohon maaf, lamaran Anda tidak sesuai, kualifikasi Anda tidak sesuai, Anda belum cocok. Mungkin itu sedih ya, tapi kamu bisa dapat pelajaran dari itu. Apa? Berarti CV-ku udah sempat muncul di layarnya HRD. Udah sempat dibaca, dianalisis, dan dinyatakan nggak sesuai. Oh, berarti cara ngirimku kemarin udah berhasil bikin CV ini ke display. Nah, besok kamu pikirin, gimana besok kalau ke display lagi, tapi relevan. Barangkali ada skill yang harus kamu tambahkan. Yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Yang tadinya bisa tapi belum terlatih, jadi udah dilatih dulu. Itulah kenapa akhirnya dari penolakan lamaran dapat pelajaran, dari lolos ke tahap selanjutnya juga dapat pelajaran kan gitu. Karena di luar sana banyak sekali yang nggak direkap, dan bahkan kamu nggak tahu, ini tuh kok nggak ada respon tuh, sebenarnya tuh aku nggak cocok, atau memang lamaranku belum diterima. Nah, gitu loh. Jadi kalau begitu ada penolakan tolak, artinya kan kita udah tahu gitu bahwa ini udah sempet muncul di layarnya beliau, udah dibaca tapi memang nggak sesuai. Apa ya kira-kira ya? Bandingin info loker sama kualifikasimu. Mana nih yang belum relevan mungkin ya, yang belum menarik mana gitu-gitu. Nggak apa-apa. Nanti lama-lama kamu punya journey itu. Nanti kamu punya feeling sendiri. Misalkan nih, aku sama kamu tuh kita sama. Kita teman seangkatan, kita sekelas, sejurusan, sama-sama cewek, IPK-nya sama, pengalamannya sama. Belum tentu kan incaran karir pekerjaanmu ke depan itu sesuai sama aku. Mungkin kamu, aku pengen kerja di kota ini aja, tapi aku mau kok ditempatin di mana aja. Mungkin. Mungkin aku cuma pengen kerja di jurusanku ini sesuai bidang dulu. Tapi kamu, ya sesuai bidang, oke, di luar bidang yang semua jurusan mengizinkan, aku juga mau gitu.
Hanya karena preferensi setiap orang itu beda, itu hasilnya bisa beda gitu. Makanya tadi harus didasari dengan benar cara bikin dan cara pakainya, eksekusi secara konsisten sambil direkap, nanti dievaluasi gitu udah. Nah, sampai di sini cukup jelas ya. Semoga eh, jawabanku cukup jelas ya gitu. Jelas, Pak. Oke, ada lagi nggak? Satu lagi deh, pertanyaan singkat kalau masih ada yang sifatnya general, yang kau masih bingung. Ini supaya yang tadi yang Bapak bilang yang up to date gitu kan. Nah, Hmm. itu lebih baiknya diletak di experience gitu. Walaupun ya contoh kayak penjualan bakso tadi Nggak, tuh. up to date itu gini intinya. Kamu punya suatu pengalaman yang ada durasi waktunya, tapi durasi waktu akhirnya itu tidak terlalu jauh dengan dunia nyata saat ini. Sekarang tanggal sekian di CV misalkan sekarang Juli 2023. Di CV itu katakanlah April 2023 atau Mei 2023, kan nggak terlalu jauh gitu loh. Gitu. Dan pengalaman yang ada durasinya kan nggak harus pengalaman kerja. Pendidikan ada Hmm. durasi, pelatihan ada durasi, organisasi ada durasi, ya kan? Perlombaan ada durasi kapan sampai kapan gitu. Nah, coba cek nanti kita detailin di CV-mu ya. Di bagian mana yang ada durasi-durasinya, setelah itu kita baru penentukan apakah ini udah terupdate atau belum, kayak gitu. Intinya di bagian yang ada penanda waktunya, nggak harus di pengalaman kerja gitu ya. Oke, ada lagi nggak? Satu pertanyaan singkat lagi Cukup, mungkin? Cukup? cukup. Cukup? Oke, kalau cukup kita masuk ke seksi detail ya. Ya.